Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 dengan membagikan kelompok 3 yaitu pada tahap operasi dan maintenance. Latar belakang pembangunan IKN Nusantara merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan dengan daya saing tinggi. Sebagai bagian integral dari pengembangan kawasan di pusat pemerintahan, pembangunan gedung-gedung Kementerian Koordinator menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran operasional pemerintah di tahap awal perpindahan ibu kota negara. Salah satu proyek vital dalam konteks ini adalah pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 atau Kemenko 3 yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dengan nilai kontrak mencapai 912.579.775.000 dan dilaksanakan dengan menggunakan metode desain and build. Proyek ini dirancang untuk menampung 1.385 ASN serta menyediakan ruang kerja yang representatif, aman, dan nyaman. Pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penerapan sistem pengawasan mutu dilakukan secara terstruktur dan berbasis regulasi pada tahap operasi dan maintenance, yang digunakan sebagai gambaran implementasi pengawasan mutu konstruksi pada pembangunan bangunan gedung pemerintah di ibu kota negara. Satu maksud dan tujuannya adalah satu, mendokumentasikan praktik pengawasan mutu bangunan gedung, kedua, mengidentifikasi tantangan teknis dan administratif yang dihadapi dalam pengawasan bangunan gedung dan strategi pengendaliannya. Tiga, menunjukkan peran penting dokumen mutu dalam mendukung efektivitas pengawasan mutu. Yang keempat, memberikan rekomendasi pengawasan pada tahap operasi dan maintenance untuk menjamin keberlanjutan fungsi bangunan dan efisiensi jangka. Yang kelima, menjadi referensi bagi proyek konstruksi pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan pengawasan mutu secara komprehensif dan sesuai regulasi. Identifikasi permasalahan pada tahap operasi dan maintenance mencakup proses setelah bangunan selesai dibangun dan digunakan secara aktif oleh pengguna ASN. Pengawasan mutu tetap harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan fungsi, keamanan, serta kenyamanan bangunan. Contohnya, identifikasi permasalahan yang pertama adalah permasalahan fisik bangunan, seperti kerusakan ini pada komponen struktural, retak struktur dan kebakaran atau retak plafon. Kedua, ada permasalahan sistem mekanikal dan elektrikal, seperti komponen sistem pencernaan dan listrikal. Ketiga, ada ketidaksesuaian prosedur pemeliharaan. Keempat, ada kinerja sistem keamanan dan keselamatan. Kelima, dokumentasi aspil dan integrasi BIM. Keenam, lingkungan dan sanitasi. Ketujuh, permasalahan akibat perubahan fungsi atau beban. Profil lokus pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini adalah untuk menyediakan ruang kerja ASN Kementerian Koordinator pada khususnya, dan juga menyediakan ruang kerja sementara swing space untuk ASN Kementerian dan lembaga terkait pada tahap awal pengembangan dan perpindahan ibu kota negara, dengan nilai kontrak 902,599 juta dengan menggunakan APBN tahun anggaran 2025 sampai dengan 2024 dan dimulai masa pelaksanaan pada 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan nego pekerjaan meliputi tahap pendahuluan, tahap rancangan, tahap persiapan, pekerjaan tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, bangunan fasilitas, dan penataan kawasan. Berikutnya adalah risiko dan dampak. Risiko dan dampak teknis yang pertama ada risiko penurunan kinerja dan fungsi bangunan. Dengan dampak penghuni ASN tidak dapat bekerja secara optimal. Kedua, ada risiko meningkatnya biaya pemeliharaan. Permasalahan teknis yang tidak terdeteksi sejak awal operasi akan berkembang menjadi kerusakan besar yang menyebabkan biaya pemeliharaan lebih mahal dan dampak biaya operasional bertambah. Ketiga, risiko pembangunan lebih pendek dari rencana. Tanpa pemeliharaan yang baik dan sistem monitoring rutin, banyak komponen struktur yang mengalami penurunan fungsi. Dampaknya perlunya renovasi dini atau pembongkaran. Yang keempat itu risiko keselamatan dan kesehatan. Sistem proteksi kebakaran yang diedukasi secara berkala, seperti alarm, hydrant, dan ampar akan meningkatkan risiko kecelakaan atau bencana saat darurat terjadi dengan risiko dampak keselamatan bagi penghuni. Selanjutnya ada risiko dan dampak sosial dan operasional. Yang pertama adalah risiko tidak optimalnya penggunaan BIM. Dampaknya penulisan komponen menjadi sulit, pengambilan keputusan teknis tidak lambat dan rawan salah langkah. Kedua, ada dampak lingkungan sosial. Kegagalan dalam manajemen air limbah dan drainase dapat menyebabkan banjir lokal dan pencemaran lingkungan.
Hal ini berdampak pada berisiko terkena sanksi regulasi lingkungan. Ketika ada ketidakpatuhan regulasi, contoh tidak dilakukannya audit mutu secara berkala membuat bangunan tidak lagi sesuai standar terbaru. Dampaknya potensi terkena sanksi administratif. Yang keempat yaitu risiko gangguan layanan publik. Dampaknya menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Peran dokumen mutu dan sistem SMKK. Dokumen mutu dalam proyek konstruksi seperti RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi atau program mutu disusun oleh penyedia jasa setelah kontrak ditandatangani. Dokumen ini berisi prosedur, standar, dan spesifikasi yang harus diikuti untuk memastikan pekerjaan konstruksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Peran dari dokumen mutu ini ada 3. Yang pertama, penjaminan mutu sebagai acuan standar pekerjaan. Yang kedua, ada pengendalian mutu untuk mengendalikan kualitas pekerjaan. Dan yang ketiga, ada pencegahan mutu untuk meminimalkan risiko kesalahan. Sedangkan SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi. SMKK mencakup berbagai elemen seperti perencanaan, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja SMKK. Peran SMKK terbagi 4. Yang pertama, melindungi keselamatan tenaga kerja. Yang kedua, pencegahan kecelakaan dan lingkungan kerja. Yang ketiga, membantu pengendalian risiko. Dan yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua sistem ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dokumen mutu memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilakukan dengan benar, sementara SMKK memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan aman. Dengan adanya dokumen mutu dan SMKK yang terintegrasi, proyek konstruksi dapat mencapai tujuan kualitas dan keselamatan yang diinginkan. Langkah pembentukan pengawasan mutu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah inspeksi rutin fisik dan MEP. Kedua, terapkan building automation system atau BAS. Ketiga, ada program berhubungan sampah dan SOP lingkungan teknis. Yang keempat, pakai CMMS untuk jadwal dan histori pemeliharaan. Kelima, menggunakan BIM 6D dan pelatihan teknisi perawatan karena ada audit teknis dan simulasi keselamatan rutin. Yang ketujuh, dokumentasi ASPIL wajib diperbarui. Yang ke-8, ada kontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan alami. Selanjutnya ke rekomendasi tahap operasi dan maintenance. Yang pertama dibagi di aspek arsitektur, struktur, dan MEP. Aktivitas yang dilakukan bisa melakukan audit dan inspeksi arsitektur dan struktur, dilakukan pengujian fungsi MEP dengan tindak lanjut perbaikan kerusakan, repatrian bangunan, dan kalibrasi ulang terhadap fungsi MEP. Yang kedua ada aspek keselamatan, tata usaha, energi, dan BIM. Aktivitas yang dilakukan pengujian alarm, audit pencahayaan lampu, pengecekan sistem udara, dan BIM. Dengan tindak lanjut diperlukan kalibrasi ulang sistem alarm, integrasi sistem pencahayaan dengan sistem otomatis, penerapan BAS, dan sinkronisasi BIM 6D. Evaluasi pengawasan mutu pembangunan perlu dilakukan. Yang pertama, diperlukan sinergi lintas unit teknis, pengelola, dan pengguna. Kedua, integrasi SMKK dan BIM untuk tingkatkan efektivitas pengawasan mutu. Yang ketiga, dokumen mutu, RMPK, RKPPN wajib dijalankan. Audit dan evaluasi SMKK harus dilakukan secara berkala. Yang keempat, pengawasan, operasi, dan maintenance penting untuk menjaga fungsi dan efisiensi serta kunci keberlanjutan fungsi bangunan. Dan yang kelima, ada rencana pemeliharaan harus disusun sejak awal. Sekian dan terima kasih.